mama balls. Balls pop a perky just to start a pop. Pop 2 cups of purple just to. Balls pop a perky just to start a pop. Pop 2 cups of purple. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menarik orang lain. Nah, setiap generasi kepemimpinan mempunyai tantangan masing-masingnya. Ada tantangan yang negatif dan ada tantangan yang positif. Sebagai pemimpin, kita bisa mengendalikan anggota kita. Kepemimpinan juga menjadi contoh teladan bagi anggota yang lainnya. Nah, selanjutnya itu fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu kepenting tujuan organisasi. Kita harus menentukan tujuan organisasi kita ini ke depannya bagaimana. Yang kedua itu manajemen dirinya masing-masing. Sebagai pemimpin kita terutama harus manajemen waktu kita dan juga kita bisa mengendalikannya kepada teman-teman yang lainnya dan anggota yang lainnya. Yang ketiga itu mengembangkan kepentingan organisasi. Kita sebagai pemimpin harus bisa mengembangkan organisasi yang kita dirikan ini bagaimana untuk yang kedepannya, bagaimana baiknya untuk masa sekarang dan masa yang akan depan selanjutnya. Yang keempat itu mencapai tujuan organisasi. Kita harus bisa mencapai tujuan organisasi yang baik itu bagaimana. Kita harus bisa mengajak orang lain untuk anggota kita untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan sifat kepemimpinan. Sifat seorang pemimpin ada 4 dalam garis besar. Yang pertama, integritas, yaitu berkaitan dengan kejujuran. Yang kedua, konsisten, yaitu bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Yang ketiga, kompetensi, yaitu berani mengambil keputusan dan berpikir kritis. Yang keempat, yaitu komunikatif, yaitu pandai menjaga komunikasi baik antar sesama dalam memimpin maupun antar organisasi maupun di luar organisasi. Jadi itulah keempat dari sifat seorang pemimpin. Dalam pelaksanaan sebuah kepemimpinan, kita akan menemukan beberapa tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi pada saat sekarang ini adalah perkembangan teknologi informasi, yang mana seseorang harus dituntut mampu dan aktif dalam menggunakan teknologi. Ini akan menjadi suatu tantangan bagi mereka-mereka yang kurang mampu dalam pengoperasian tersebut. Karakter sosial adalah proses pembentukan hal-hal positif yang ada di lingkungan sekitar. Ada 4 kategori yang dapat membentuk perilaku sosial. Yang pertama adalah perilaku dan karakteristik orang lain. Nah, apabila kita berteman dengan orang-orang yang baik, maka akan terbentuklah karakteristik kita dengan baik. Yang kedua adalah proses kognitif, yaitu proses yang membuat ide-ide, pengetahuan yang menjadikan dirinya lebih baik. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Dan yang terakhir adalah tata budaya. Agar kita memiliki karakteristik seorang pemimpin, maka langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu mengikuti organisasi, baik organisasi intrakampus maupun ekstrakampus. Yang kedua yaitu membangun relasi. Yang ketiga yaitu mengikuti diskusi-diskusi. Dan yang keempat yaitu selalu memotivasi diri agar berkembang. Teori sosial untuk menjadi pemimpin. Yang pertama, pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dilatih. Tidak terlahir begitu saja. Kedua, setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila disiapkan dan dididik serta adanya kemauan. Dan bagaimana berhubungan aksi dengan masyarakat. Bila kaum muda yang berada di sekolah lebih merasa pintar dan tinggi untuk berbaur dengan petani yang hanya membawa cangkul dan memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak ada sama sekali. Bagaimana sih menumbuhkan rasa bangga terhadap diri sendiri? Intinya satu, kita harus percaya diri. Setiap manusia memiliki 2 karakteristik. Ada yang negatif, ada yang positif. Ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Inti pelajaran 2. Setiap orang harus belajar untuk mengubah hal-hal yang bisa dirubah dan belajar menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah.
Yang ketiga yaitu, yakinlah bahwa Allah tidak pernah salah dalam menciptakan apapun. Kita diciptakan untuk satu tujuan, jadi kita sebagai makhluknya harus bisa bersyukur. Pandanglah diri kita secara adil dan seimbang. Jangan pernah kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Karena apa? Karena hal itu dapat memicu sikap sombong. Apabila kita memiliki sikap sombong, maka percayalah banyak orang yang tidak akan menyukai kita. Inti 5, jangan suka memandang rendah diri kita sendiri. Hal tersebut akan membuat kita sulit untuk mendapatkan teman alias minder. Cara agar kita dapat lebih percaya diri itu tetap berpikir positif tentang diri kita dan stop untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak.